Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa yang berbahagia, ada satu hal yang harus senantiasa diperhatikan, dijaga oleh orang-orang beriman, orang-orang yang sudah terbiasa menempuh di jalan agama, orang-orang yang dia sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya setan tidak akan pernah tinggal diam untuk membiarkan orang-orang yang dia taat kepada Allah dia dibiarkan dalam ketaatannya. Karena misi setan sejak dahulu adalah setan akan menggelincirkan manusia. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam Quran surat An-Nas, Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa berlindung dari godaan setan. Karena setan memiliki sifat, dia biasa membisik-bisikkan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia, rajanya manusia, sesembahan manusia, dari godaan setan pembisik yang bersembunyi, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Para pemirsa yang berbahagia, Allah perintahkan kepada kita untuk senantiasa berlindung dari godaan setan. Yang setan tadi, dia akan senantiasa berusaha menggelincirkan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari bisikan setan yang membisikkan, ya, yang bersembunyi. Al-khannas itu maknanya adalah yang dia senantiasa bersembunyi, senantiasa mencari celah, mencari peluang, ya, yang dia akan membisikkan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia, ya. Para pemirsa yang berbahagia, godaan setan kepada orang-orang ahli maksiat, mungkin mereka akan digoda untuk minum khamar, dia digoda untuk berzina, dia digoda untuk mencuri, dia digoda untuk membunuh dan sebagainya. Yang tentu berbeda ketika setan ini nanti menggoda orang-orang yang beriman, yang dia sudah taat kepada Allah, yang dia sudah di dalam jalan takwa. Tentu godaan setan berbeda. Dia tidak mungkin orang yang dia sudah biasa di dalam ketaatan kepada Allah, kemudian tahu-tahu digoda untuk berzina, digoda untuk mencuri, digoda untuk membunuh. Ini sangat jauh tentu, tidak akan mudah. Tetapi setan punya cara yang lain. Godaan yang akan dimunculkan setan kepada orang-orang yang sudah dalam jalan agama, orang-orang yang sudah dalam ketaatan, justru akan dimunculkan ke dalam dirinya perasaan bahwasanya dirinya sudah suci, perasaan bahwasanya dirinya itu adalah orang yang bersih, ya. Dan seolah-olah ini dia sudah punya kapling di surga. Nah, ini keadaan orang, godaan setan kepada orang-orang yang sudah dalam jalan agama, orang yang sudah taat semacam itu. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam Quran surat An-Najm ayat yang ke-32, ya. Di situ Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illal lammam. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah wa a'lamu bikum id ansha'akum minal ardi wa id antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimanittaqo. Yang artinya, mereka adalah orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji. Akan tetapi mereka memang melakukan dosa-dosa kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia lebih mengetahui dirimu sejak Dia menjadikanmu dari tanah dan ketika kamu masih berupa janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, Dia lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Para pemirsa yang berbahagia, ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang sudah berjalan dalam jalan agama, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat. Dia sudah menghindari dosa-dosa besar. Dia sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada satu hal yang penting yang diingatkan oleh Allah atas orang-orang yang demikian tadi. Di penghujung ayat itu Allah firmankan, fala tuzakku anfusakum. Maka jangan kamu menganggap dirimu suci. Wa a'lamu bimanittaqo. Sungguhnya Dia Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar bertakwa. Maka para pemirsa yang berbahagia, ada satu kecenderungan ketika orang ini dia sudah merasa dirinya suci, dia sudah merasa dirinya
sudah baik, ya, maka setan nanti akan menambahkan di dalam dirinya, akan dimunculkan ke dalam dirinya adalah suatu perasaan kesombongan. Ya. Kalau kesombongan ini sudah ada di dalam diri orang ini tadi, dia merasa lebih baik daripada orang-orang di sekitarnya. Dia membandingkan dirinya dengan tetangganya, dengan temannya, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang dia mungkin melihat, oh saya ini ahli sholat, saya ahli masjid, saya ahli sedekah, saya sudah haji, saya sudah umroh, sedangkan ini orang-orang yang ada di sekitar saya ini kan belum. Nah, setan akan memunculkan, membisik-bisikkan ke dalam dadanya, kamu adalah orang yang sudah baik, kamu adalah orang yang sudah bersih, kamu adalah orang yang sudah suci. Nah, kalau sudah demikian nanti akan dimunculkan perasaan kesombongan. Sombong adalah merendahkan lain orang. Dia memandang dirinya lebih pantas, memandang dirinya lebih hebat, memandang dirinya lebih bagus daripada orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, kesombongan yang demikian ini, kalau sudah menguasai diri seseorang, nanti berujung akan muncul penyakit hati yang lain, yakni berupa kedengkian. Perasaan dengki adalah perasaan orang yang senang ketika melihat orang susah, dan dia susah ketika melihat orang lain senang. Ini akan masuk ke dalam diri orang yang di dalam dirinya sudah dipenuhi dengan kesombongan. Ada satu pelajaran yang menarik di dalam Al-Quran, bagaimana Allah ungkapkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang ke-12. Dikisahkan bagaimana ketika itu setan diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam. Tetapi setan saat itu dia menolak, yang lain dia menurut, tapi satu setan dia tidak mau mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ditanya oleh Allah, apa yang membuat kamu kok tidak mau bersujud di hadapan Adam? Maka bagaimana jawaban setan? Setan mengatakan, menjawab kepada Allah, wahai Allah, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Oh ya Allah, saya lebih baik daripada Adam. Saya diciptakan dari api sedangkan dia dari tanah. Inilah kesombongan yang ada dalam diri setan yang berujung kepada kedengkian. Karena setan merasa dirinya lebih baik. Dia merasa diciptakan lebih dahulu daripada Adam. Dia merasa diciptakan dari material yang lebih baik daripada Adam karena dia dari api, sedangkan Adam dari tanah. Tapi dia lupa bahwasanya yang memerintahkan untuk bersujud adalah Allah, zat yang wajib dia patuhi, yang wajib dia taati. Karena kesombongan yang telah meliputi diri setan, akhirnya Allah melaknat, diusir ini tadi setan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah satu pelajaran yang menarik. Ketika orang itu sudah muncul perasaan ya suci, seolah-olah perasaan istimewa, perasaan sudah bersih, perasaan orang ahli surga ya, seolah-olah semacam itu. Maka nanti akan mudah bagi orang tadi muncul kesombongan dan nanti akan berujung pada kedengkian. Dia akan merasa susah ketika melihat orang lain senang. Ketika orang lain dapat nikmat, dia akan susah ya. Kemudian ada satu pelajaran menarik yang lain. Contoh bagaimana akibat daripada perasaan sudah paling baik ini tadi muncul dalam diri seorang, kemudian kesombongan meliputi dan kedengkian akhirnya masuk ke dalam dirinya. Yakni kita pernah mendengar kisahnya Bani Israel. Para pemirsa yang berbahagia, Bani Israel adalah satu kaum yang dia ini diistimewakan oleh Allah. Bagaimana tidak istimewa? Bani Israel adalah keturunan para nabi. Bahkan dia adalah anak turun daripada Nabi Yakub alaihissalam. Di dalamnya nabi demi nabi diturunkan. Kemudian kitab suci yang dikitabkan untuk mereka ada 3. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil. Dan sekian banyak lagi kelebihan-kelebihan yang ada pada Bani Israel. Maka pada saat itu mereka dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwa nanti akan datang nabi yang terakhir yang namanya adalah Ahmad atau namanya adalah Muhammad. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat As-Saff ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israil, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Yang artinya, ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira tentang seseorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad atau Nabi Muhammad.
Akan tetapi ketika utusan itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Para pemirsa yang berbahagia, dari ayat ini tadi tampak bagaimana Bani Israel sudah dikabarkan oleh nabinya, bahkan di dalam kitabnya sudah tertulis dengan jelas akan datangnya nabi yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam yang bernama Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW diutus datang membawa kebenaran, mereka menolak kebenaran daripada Nabi Muhammad SAW dan mereka tidak mau beriman. Kenapa bisa demikian? Karena kesombongan sudah meliputi di dalam hati mereka. Mereka merasa harusnya yang pantas adalah mereka. Kenapa nabinya dari orang Arab? Kenapa bukan dari kalangan Bani Israel? Itulah yang menyebabkan Bani Israel menolak kebenaran dari Nabi Muhammad SAW, bahkan mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ini adalah sihir yang nyata. Ya. Maka pemirsa yang berbahagia, inilah contoh bagaimana ketika perasaan merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya sudah bersih, merasa dirinya orang-orang yang istimewa. Sebagaimana Bani Israel itu di dalam dirinya dia punya perasaan, kami adalah anak-anak Tuhan, kami adalah kekasih-kekasih Allah. Itulah perasaan yang ada dalam diri Bani Israel. Sehingga mereka akhirnya diliputi dengan kesombongan di dalam dirinya. Kenapa kok nabinya dari orang Arab? Kenapa bukan dari kalangan Bani Israel? Ya. Itulah ketika kesombongan sudah meliputi diri seseorang, maka nanti akan muncul kedengkian di dalam dirinya. Sebagaimana yang terjadi di setan tadi mengalami hal yang sama, Bani Israel pun juga mengalami hal yang sama. Maka para pemirsa yang berbahagia, inilah perkara yang perlu sama-sama kita waspadai. Orang-orang yang sudah berjalan di dalam jalan agama ini juga tidak terlepas dari godaan setan. Yakni godaannya apa? Akan dimunculkan perasaan dirinya sudah paling baik, perasaan dirinya orang paling hebat, perasaan dirinya adalah orang yang suci, orang yang sudah punya tempat di surga, seolah-olah semacam itu. Sehingga dia akan meremehkan lain orang dan dia akan merasa susah atau tidak terima ketika ada orang lain yang lebih baik dari dirinya, seolah-olah semacam itu. Nah, para pemirsa yang berbahagia, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang dia senantiasa berhati-hati di dalam hidupnya. Orang yang takut kepada azab Tuhannya, dia akan senantiasa hati-hati di dalam hidupnya. Dia akan ada rasa musfik di dalam dirinya. Musfik itu sifat harap-harap cemas. Dia berharap kepada Allah, berharap pertolongan Allah, berharap bahwasanya dia nanti akan dimasukkan dalam surganya Allah. Tetapi di saat yang sama dia memiliki suatu kekhawatiran. Dia pun ada rasa kecemasan, jangan-jangan amalnya tidak diterima, jangan-jangan dia tidak selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh sahabat-sahabat besar, ada sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang kita sudah tahu bahwasanya beliau ini sahabat-sahabat yang ketika hidupnya saja Nabi sudah mengabarkan surganya. Siapa yang tidak kenal dengan sahabat Abu Bakar? Beliau adalah laki-laki dewasa pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan kalau boleh dikatakan pahala amalan orang-orang yang sekarang ini dia beriman, ini semuanya masuk ke dalam diri Abu Bakar, karena dialah yang pertama kali dia menyeru manusia setelah Nabi. Abu Bakar inilah yang dia berdakwah kepada orang-orang di sekitarnya untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Maka amalan orang-orang yang sekarang ini bisa dibilang ini akan mengalir menjadi investasinya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan Nabi pun pernah menceritakan surganya Abu Bakar. Suatu saat Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengelilingi surga. Maka malaikat Jibril ini kelelahan dan bertanya kepada Allah, "Wahai Allah, saya ini sudah sampai surga bagian mana?" Maka dikatakan oleh Allah, "Sesungguhnya kamu baru mengelilingi surganya Abu Bakar, di kebunnya Abu Bakar pun belum selesai." Demikian gambaran bagaimana surga daripada Abu Bakar. Yang tentu sahabat Abu Bakar pun pernah mendengar riwayat ataupun cerita yang demikian ini, tentang bagaimana keadaan surganya Abu Bakar yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana keadaan beliau ketika hidup? Para pemirsa yang berbahagia, ada kalanya sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu dia termenung duduk ketika beliau melihat
ranting ya pohon, maka dia berkata, oh alangkah baiknya saya menjadi ranting pohon. Ketika beliau duduk melihat rumput-rumput ya di hadapannya, maka beliau berkata, oh alangkah baiknya kalau saya menjadi rumput. Kenapa demikian? Karena kalau menjadi ranting pohon, menjadi rumput, setelah mereka ini mati, membusuk, maka tidak ada lagi urusan, tidak ada hisab atas dirinya. Suatu saat juga beliau pernah melihat seekor burung, maka berkata, oh alangkah baiknya kalau saya itu menjadi seekor burung. Dia terbang ke sana kemari. Tapi setelah dia mati, maka tidak ada hisab atas dirinya. Tetapi saya nanti akan menghadapi hisab yang belum tentu saya selamat. Ini keadaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang sudah mubasyar bil jannah, surganya sudah jelas, sudah dikabarkan tentang surganya oleh Nabi, orang yang beriman pertama kali, ya. Tetapi keadaannya di dalam hidup beliau selalu diliputi rasa khawatir, rasa takut, ya. Bukan merasa tenang dengan keadaannya, bukan merasa seolah-olah sudah punya kaplinnya surga. Di dalam contoh yang lain, sahabat Umar bin Khattab, ini pun beliau juga manusia yang kita sama-sama tahu. Nabi pernah mengatakan, kalau seandainya nanti akan ada nabi lagi setelah aku, maka Umar adalah nabinya. Jadi bagaimana bobot daripada Umar bin Khattab yang sedemikian rupa ini. Tetapi beliau ini orang yang sangat takut kepada Allah. Ketika hidupnya tidak pernah terlintas di dalam dirinya perasaan seolah-olah dia adalah orang yang bersih, orang yang suci, yang sudah punya tempat di surga. Suatu saat pernah beliau katakan, seandainya hari ini diumumkan dari langit, seluruh penduduk bumi ini masuk surga kecuali satu, maka saya khawatir itu adalah saya. Dan kalau diumumkan seluruh penduduk bumi ini masuk ke dalam neraka kecuali satu yang masuk surga, maka saya pun berharap itu adalah saya. Inilah keadaan daripada Umar bin Khattab. Orang yang kita tahu sama-sama tahu bobot kualitas keimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi beliau dalam hidup pun selalu diliputi perasaan takut, perasaan khawatir. Jangan-jangan saya tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan beliau dikisahkan ketika Umar bin Khattab membaca ayat di dalam Quran surat At-Tur, inna adzaba rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Tuhanmu pasti akan terjadi. Maka di saat itulah beliau langsung menangis terseduh-seduh, sesenggukan seperti anak kecil dia nangis. Karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sahabat Umar bin Khattab yang kita sama-sama tahu, beliau orang yang gagah perkasa, orang yang senantiasa memegang kebenaran. Bahkan setan pun kalau lewat di hadapan Umar, maka dia memilih jalan yang lain. Karena bagaimana ketegasan, keteguhan keimanan daripada Umar bin Khattab yang sudah barang tentu ini surga daripada Umar pun sudah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi di dalam hidupnya beliau selalu diliputi perasaan takut, tidak merasa dirinya sudah suci, merasa dirinya bersih, merasa pantas untuk seolah-olah punya tempat di surga. Ya. Dan contoh yang lain, ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Suatu saat sahabat Ali bin Abi Thalib ini ditemui oleh salah seorang sahabatnya. Beliau sedang menangis di mihrabnya, menangis, ya, ketika beliau bermunajat ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau katakan, beliau berbicara dengan dirinya, wahai Rabb, ya Rabb, ya. Kemudian dia katakan kepada dunia, wahai dunia, ya, kenapa engkau menipu aku? Ya, menjauhlah dariku, jangan engkau mendekat kepada diriku, tipulah orang selain aku. Selanjutnya beliau berkata sambil berlinangan air mata, wahai dunia, sungguhnya saya sudah menceraikan kamu dengan talak 3, karena sesungguhnya majelismu sangat rendah, umurmu sangat pendek, dan keadaanmu sangat hina. Kemudian beliau mengatakan, oh sesungguhnya perjalananku masih sangat jauh dan berat, sedangkan bekalku sangat sedikit. Maka para pemirsa yang berbahagia, bagaimana kelas seorang Ali bin Abi Thalib? Beliau pun masih merisaukan keadaan dirinya. Apakah dirinya nanti akan selamat atau tidak? Beliau membayangkan beliau akan menempuh perjalanan yang panjang dan beliau merasa bekalnya masih sangat sedikit. Ya. Para pemirsa yang berbahagia, dari beberapa riwayat ini tadi dapat kita petik suatu pelajaran. Orang-orang bertakwa sekelas Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau ini orang yang tidak pernah merasa dirinya suci, tidak merasa dirinya orang yang paling hebat, tidak merasa dirinya orang yang seolah-olah sudah memegang kunci surga.
Justru yang terjadi adalah di dalam diri beliau penuh dengan perasaan merendah, perasaan seolah-olah dirinya belum tentu selamat di hadapan Allah SWT. Adanya rasa takut kepada Allah, sehingga di dalam diri beliau jauh dari perasaan kesombongan. Tidak ada sama sekali perasaan kedengkian di dalam dirinya. Maka inilah para pemirsa yang berbahagia di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Mari kita sama-sama usahakan, selain kita menambah amalan-amalan dohir kita tambah puasa amalan-amalan selain kita puasa, baca Quran, sedekah kita, sholat malamnya, sholat sunnahnya, dan sebagainya kita tingkatkan di bulan Ramadan ini. Maka ada satu hal yang juga perlu sama-sama kita koreksi, bagaimana kita latih, kita geladi hati kita bersihkan hati kita. Jangan sampai setan masuk ke dalam diri kita, kemudian memunculkan perasaan bahwasanya seolah-olah diri kita itu sudah suci, seolah diri kita itu sudah baik, seolah-olah diri kita ini sudah punya kapling di surga, seolah-olah demikian. Sehingga kalau demikian masuk perasaan ini dalam diri kita, nanti akan datang kesombongan dalam diri kita. Kalau sudah kesombongan masuk dalam diri kita, maka kedengkian nanti juga akan meliputi hati kita, sebagaimana yang terjadi pada setan, sebagaimana yang terjadi pada Bani Israel. Maka pemirsa yang berbahagia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kita untuk bisa betul-betul di bulan Ramadan ini memperbaiki amalan dohir kita dan juga memperbaiki batiniah kita. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.